Hai semuanya, selain bernapas, ciri makhluk hidup termasuk manusia adalah membutuhkan makanan untuk dimakan. Makanan yang sudah dimakan dan masuk ke tubuh manusia akan diuraikan ke dalam sistem pencernaan. Apa sih itu sistem pencernaan? Nah, kali ini kita akan mengupas sistem pencernaan manusia, mulai dari pengertian hingga fungsi tiap-tiap organ. Jika sobat pintar sekarang duduk di kelas 5 SD, maka ulasan ini sangat tepat untuk menemani kegiatan belajarmu pada materi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, mencerna, menyerap bahan-bahan yang diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Selanjutnya, yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan manusia melibatkan beberapa organ-organ pencernaan sebagai berikut, yaitu mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Nah, sebenarnya apa ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rongga mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pendukung seperti gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus. Di gigi terjadi pencernaan mekanis seperti mengunyah. Gigi memecah potongan makanan besar menjadi lebih kecil. Nah, di dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah yang berfungsi sebagai pencernaan kimiawi. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau pitialin untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan kita menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini menjadi jalan bagi makanan yang telah kita kunyah tadi dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya, yaitu ke dalam lambung. Kerongkongan terjadi yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Makanan selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah bagian paling elastis pada organ pencernaan manusia. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di rongga perut kiri bagian atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan dengan cara dinding lambung atau otot lambung yang memeras dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim nih, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan.
sehingga makanan menjadi bentuk yang lebih halus agar mudah nih diserap oleh usus halus. Setelah dari lambung, makanan selanjutnya akan diteruskan ke usus halus. Usus halus memiliki fungsi utama yaitu memecah makanan, menyerap nutrisi, dan menggerakkan isi usus di sepanjang saluran pencernaan. Usus halus menyerap karbohidrat, protein, dan lemak. Ini memainkan peran penting dalam sistem pencernaan, memastikan penyerapan nutrisi dan efisiensi dan pembuangan limbah. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian nih, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut dengan duodenum mempunyai panjang kurang lebih 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Asam pankreas mengandung enzim nih. Enzimnya sebagai berikut. Amilase mengubah zat tepung atau amilo menjadi gula atau glukosa. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase itu berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan empedu itu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantung empedu. Getah empedu sendiri berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir, usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Pada seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari tersebut akan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi sebagai penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia pasti akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau feces. Usus besar akan mendorong limbah makanan ke dalam rektum. Di dalam usus besar terdapat bakteri nih yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan yaitu kotoran atau feces. Kemudian sisa makanan dari usus besar akan menuju ke organ terakhir nih. Organ ini bernama rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara nih, sebelum nantinya dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Nah, kemudian feses ini akan menuju anus. Anus adalah lubang bagian bawah bokong. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung nih dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses sistem pencernaan manusia. Sudah dijelaskan nih bagian-bagian daripada sistem pencernaan manusia, kemudian fungsinya, dan kandungan-kandungan yang terdapat di setiap organ-organ sistem pencernaan manusia. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.